Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Kompetisi Interspesifik dan Interspesifik pada Tumbuhan. Dosen pengampu Cik Selmiati, MPD, PhD. Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Di alam organisasi tidak hidup sendirian tetapi berdampingan dan saling berinteraksi dengan organisme yang lainnya. Kompetisi yang terjadi antara individu sejenis disebut sebagai kompetisi intraspesifik, sedangkan interaksi antar individu yang tidak sejenis disebut interspesifik. Persaingan tumbuhan dalam suatu spesies mampu dilihat pada jarak antara tumbuhan. Kompetisi antara tanaman tersebut terjadi karena faktor tumbuhan yang terbatas. Faktor yang kompetisikan antara lain hara, cahaya, CO2, cahaya, dan ruang tumbuh. Tujuan praktikum untuk mengamati pengaruh kompetisi interspesifik dan interspesifik terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dan kacang merah. Alat dan bahan. A. Alat 1 polybag, 2 skop, 3 penggaris, 4 luxmeter, 5 soil tester, 6 termometer, 7 timbangan, 8 gunting, 9 alat tulis. B. Bahan 1 tanah gempur, 2 biji kacang merah, 3 biji kacang hijau, 4 air keran untuk menyiram. Kerja. Tahap persiapan. Ditentukan lokasi untuk tempat pengambilan tanah. Tanah yang diambil masukkan ke dalam polybag, kurangi lebih 3/4 dari isi polybag. Kemudian setiap polybag diberi tanda. Polybag yang telah diisi tanah diletakkan di lobi dekat jendela, yang kemudian dilakukan pengukuran faktor fisik di antara pH tanah, suhu tanah, kelembapan udara, interaksi cahaya, temperatur udara, dan kelembapan tanah. Lanjut cara kerja tahap penanaman. Biji yang sudah dipilih dengan baik kemudian ditanam di dalam polybag yang telah disiapkan. Pola penanaman disesuaikan dengan yang ditentukan di dalam modul praktikum. Setiap polybag yang telah ditanam biji ditandai dengan menggunakan kertas label. Pada polybag 1 ditanam 1 biji kacang hijau, pada polybag kedua ditanam 2 biji kacang hijau, pada polybag ketiga ditanam 4 biji kacang hijau. Pada polybag keempat ditanam 1 biji kacang hijau, 1 biji kacang merah. Pada polybag kelima ditanam 1 biji kacang merah dan 3 biji kacang hijau. Semua tanaman disiram setiap hari sebanyak 30 ml. Cara kerja tahap pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan mengukur pertumbuhan tanaman secara berkala, yaitu 3 hari sekali. Data yang didapat dicatat dan disusun berdasarkan hari atau tanggal pengamatan hingga waktu panen tiba, yaitu sekitar 1 bulan. Pada saat panen dilakukan pengukuran faktor fisik akhir seperti yang dilakukan di awal. Tanaman yang dipanen dipisahkan setiap potnya dan setiap jenis kemudian ditimbang berat basanya dengan menggunakan timbangan. Dicatat data yang diperoleh. Ini proses penyangkulan untuk mengambil tanah, dimasukkan ke dalam pot, lalu diberi nama, terus habis itu dimasukkan kacang hijau dan kacang merah yang sudah dipilih, lalu disiram dengan air. Hasil mengetahui kompetisi intraspesifik dan interspesifik pada biji kacang hijau dan biji kacang merah. Tabel pertama, penambahan tinggi tanaman dan berat basa tanaman. Polybag pertama, tanaman kacang hijau. Tinggi tanaman minggu ke pertama 3,5, minggu kedua 6,2, minggu ketiga 7,1, minggu keempat 7,6, berat basanya 3. Polybag kedua, tanaman kacang hijau 1. Minggu pertama 5,2, minggu kedua 6,3, minggu ketiga 9,1, minggu keempat 9,7, berat basanya 2. Kacang hijau kedua, minggu pertama 7,5, minggu kedua 7,9, minggu ketiga 8,2, minggu keempat 8,8. Polybag ketiga, tanaman kacang hijau pertama minggu pertama 9,1, minggu kedua 9,7, minggu ketiga 10,2, minggu keempat 10,7. Tanaman kacang hijau yang kedua, minggu pertama 6,3, minggu kedua
7,1, minggu ketiga 7,9, minggu keempat 8,2, berat basahnya 6. Kacang hijau ketiga, minggu pertama 5,4, minggu kedua 6,2, minggu ketiga 6,9, minggu keempat 7,2, berat basahnya 4. Kacang hijau keempat, minggu pertama 8,3, minggu kedua 8,5, minggu ketiga 9,2, minggu keempat 9,7, berat basahnya 7. Polybag keempat, kacang hijau. Minggu pertama 8,5, minggu kedua 8,8, minggu ketiga 9,1, minggu keempat 9,4. Kacang merah, minggu pertama 14,1, minggu kedua 14,5, minggu ketiga 15,4, minggu keempat 0. Berat basahnya 0. 5. Polybag kelima, kacang hijau pertama, minggu pertama 0, minggu kedua 0, minggu ketiga 0, minggu keempat 0, berat basah 0. Kacang hijau kedua, minggu pertama 5,2, minggu kedua 5,7, minggu ketiga 6,4, minggu keempat 6,9, berat basahnya 5. Kacang hijau ketiga, minggu pertama 6,5, minggu kedua 6,6, minggu ketiga 7,2, minggu keempat 7,8, berat basahnya 4. Kacang merah pertama, minggu pertama 10,1, minggu kedua 10,8, minggu ketiga 11,3, minggu keempat 11,9, berat basahnya 7. Kedua, pengukuran faktor fisik. Faktor pertama, temperatur lingkungan awal 34,8, akhir 33,3. Faktor kedua, intensitas cahaya awal 41,19, akhir 10,01. Pembahasan kacang hijau pada minggu pertama hingga keempat, rata-rata tidak tanaman menunjukkan peningkatan secara bertahap. Kacang hijau pada polybag tertentu menunjukkan variasi pertumbuhan. Misalnya kacang hijau pertama di polybag kedua mengalami pertumbuhan signifikan dari 5,2 cm minggu pertama menjadi 9,7 cm minggu keempat. Kacang merah pada puling 4, kacang merah memiliki tinggi awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan kacang hijau, 14,1 cm, dan terus bertambah hingga 15,4 cm pada minggu keempat. Namun pada polybag kelima, pertumbuhan kacang merah lebih rendah dibandingkan polybag keempat. Kacang hijau berat basah kacang hijau bervariasi dengan nilai tertinggi 7 pada puling 3 untuk kacang hijau 4. Beberapa polybag menunjukkan berat rendah seperti kacang hijau 1 pada polybag kedua 2. Kacang hijau merah berat basah kacang merah pada polybag 4 lebih tinggi 0 dibandingkan polybag 5 7. Secara umum kacang merah cenderung memiliki tinggi tanaman awal yang lebih besar dibandingkan kacang hijau. Namun berat basah kacang hijau pada beberapa polybag bisa lebih tinggi dibandingkan kacang merah. Kondisi khusus, ada beberapa polybag yang tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali. Misalnya kacang hijau 1 pada polybag 5. Kemungkinan disebabkan oleh faktor lingkungan atau kesalahan keperlakuan. Kesimpulan, kompetisi intersisip menghambat pertumbuhan tanaman kacang hijau dan kacang merah, terutama pada kepadatan tinggi. Kompetisi siter-spesifik antara kacang hijau dan kacang merah menunjukkan dominasi kacang merah dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan. Pengelolaan jarak tanaman yang baik dapat mengurangi dampak kompetisi, baik interspesifik maupun interspesifik, sehingga hasil panen dapat meningkat. Tanaman yang lebih unggul dalam kompetisi intraspesifik, misalnya kacang merah dengan ukuran yang lebih besar, cenderung tumbuh lebih optimal dibandingkan tanaman lain dalam spesies yang sama, yang menunjukkan pertumbuhan terhambat. Inilah daftar pustaka dari praktikum tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.